nih. Tekan ucap syukur, tak dapat tak kayak tuai, mau nyawok boh. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan sama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami ini dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Bersatu dengan saudara dalam kasih Tuhan, menyanyi puji namanya dengan sukacita. Jabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, menyanyi puji namanya
Dia beri gaji, Rohku itu setia, si mengubahkan dan naik seluruh. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Menolong selalu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Kita akan pujian sekali ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu, hingga di hadiratmu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tema kita pada malam ini yaitu jangan biarkan hatimu kosong. Nah, hati kita perlu diisi dengan hal-hal rohani supaya tidak kosong. Hati manusia rentan mendapat pengaruh luar seperti sebuah tangki bahan bakar yang
perlu diisi untuk menggerakkan mesin. Hati kita juga memerlukan pengisian agar hidup kita bisa atau boleh berjalan lancar. Tanpa pengisian yang tepat, hati kita boleh menjadi kosong dan mudah terkena pengaruh negatif yang akan merusaknya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa kehidupan kita, pribadi kita, hati kita perlu diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena dia berkata di situ, tanpa pengisian yang tepat, hati kita boleh kosong dan mudah terkena pengaruh negatif yang boleh merusakkan kita. Jadi di dalam Amsal 4 ayat ketiga ini mengingatkan untuk menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari hati itu mengalir kehidupan. Hati yang diisi oleh firman Tuhan akan memancarkan kehidupan yang bermakna dan memberkati kita serta orang lain. Oleh sebab itu dia berkata bahwa apabila hati kita diisi oleh firman Tuhan, dia berkata di situ, maka kita boleh memberkati orang lain. Karena kenapa? Ketika hati kita terisi dengan hal-hal rohani, kita boleh menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri dan sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, oleh karena itu marilah kita berkomitmen untuk selalu mengisi hati dengan hal-hal yang membangun dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarkan Tuhan, Sang Gembala jiwa, memimpin dan mengarahkan hati kita, sehingga hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Hidup kita pun akan memancarkan kehidupan dan berkat orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Jadi pentingnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena dia berkata, apapun tantangan dalam kehidupan kita, dia berkata, biar itu memenuhi hati kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena apabila kita tenang, apabila kita mengisi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, apabila kita hidup di dalam keadaan positif, dia berkata bahwa di situ akan terpancar kehidupan dan berkat orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Nah, di dalam kehidupan kita banyak perkara yang kita harus lalui di dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada malam ini, Dia mendorong kita untuk selalu tenang, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap persoalan dalam kehidupan kita, kalau kita menanggungnya sendiri, tidak mungkin kita dapat lewatinya. Betul kan? Tapi apabila kita bersatu di dalam iman, kita percaya kepada Tuhan, apabila kita tetap bekerja sama dalam persekutuan kita, pasti iman kita tidak akan digoyahkan. Karena Dia berkata, kehidupan kita akan kita nikmati apabila kita menerima berkat daripada orang lain, apabila kita menerima berkat hasil daripada kehidupan kita. Dan Dia berkata bahwa kita harus lebih tenang. Dan Dia berkata, Dia memperingati kita malam ini bahwa jangan mengosongkan hati kita dengan hal-hal dunia, tapi marilah kita mengisi kerohanian kita dengan firman Tuhan dalam setiap pribadi kita. Jadi marilah kita tetap percaya, bersandar pada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati dan saya kembalikan kepada Tuhan. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang
bagi kepunyaan-Mu. Kita akan pujian sekali lagi. Firman jadi manusia dan di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Puji muliakan Tuhan Yesus. Amin. Akan diri Tuhan muliakan Kau berkenan saya Tuhan Yesus akan masyarakat pelajaran-Mu agar mereka tinggal di rumah ini pekerjaan mereka pekerjaan mereka bila kami lindungi mereka pergi lagi kami keadaan selamat Tuhan berkati kesehatan keluarga ini atas segala keperluan Kenapa sudah menyertai pada kami dan sebentar kami keluar tempat Tuhan. Kami mau tinggalkan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Bersama Roh Kudus menyertai keluarga ini. Bahkan menyertai kami yang hadir pada malam ini Tuhan. Dan serta juga baik kepulangan kami karena kami masing-masing dengan Tuhan dipimpin dan perjalanan kami Bapa. Hingga sampai pada destinasi kami dengan keadaan selamat. Dan kami istirahat ke malam ini Tuhan. Engkau juga menyertai kami bersama. Dalam surga kami mau tutup ibadah kami pada malam ini. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, untuk doa berkat saya minta si Pastor Yusuf. Kami sehingga selesainya kami beribadah dalam Engkau Tuhan, dan kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan kami sambut berkat ini hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan saya berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Keluar.